Halo, saya Reni Aprilia dari PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Malang, Pendidikan IPA kelas 2. Kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk memenuhi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai lini masa pendidikan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang masih terus mengembangkan berbagai sektor untuk mewujudkan visinya menjadi negara maju yang memakmurkan rakyatnya. Dalam hal ini, lini masa pendidikan Indonesia dibagi menjadi masa pra-kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, kemudian masa reformasi. Pada masa prakemerdekaan tahun 1884, pada era kolonialisme, konteks pendidikan dan pengajaran pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor lainnya. Pada pelaksanaan pendidikan di era kolonialisme, Belanda melakukan pengajaran sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis. Di sini, terdapat beberapa pendidikan yang telah diajukan oleh pemerintahan Belanda, salah satunya adalah pendidikan untuk Bumi Putra yang memiliki corak dan sifat kebelandaan. Yang kedua adalah pendidikan profesi guru. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kejuruan yang terdiri atas sekolah pertukangan, teknik, dagang, pertanian, dan juga kejuruan kewanitaan. Kemudian pada tahun 1942, ketika era kolonialisme runtuh, muncullah pendidikan dari era penjajahan Jepang yang memfokuskan kepada pelatihan militer dan fisik yang berorientasi kepada sifat anti-barat. Kemudian pada masa awal kemerdekaan, di sini tahun 1945 hingga 1950, kondisi sosial politik Indonesia sangatlah tidak stabil. Maka dari itu, hal yang demikian ini sangat berpengaruh mengenai pola dan dinamika pendidikan nasional saat itu. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1966, pada masa tersebut siswa ini lebih diarahkan ke arah bagaimana cara bersosialisasi dengan anggota masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran bela negara. Selanjutnya, pada masa Orde Baru tahun 1996 hingga 1998, pada tahun akhir dari pelita atau pelaksanaan rancangan 5 tahun yang pertama, telah dibangun sejumlah sekolah dasar baru sehingga dapat menampung siswa baru sejumlah 720.000 orang. Kita kembali ke masa reformasi di sini. Pada masa reformasi setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di mana pendidikan ini dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk praktik pendidikan sebelum kemerdekaan yang pertama adalah pendidikan diberikan hanya kepada kaum bangsawan, sedangkan untuk rakyat biasa hanya dibekali dengan pembelajaran berhitung, membaca, dan menulis. Yang kedua, pendidikan pada masa kolonial Belanda difokuskan kepada misi penyebaran agama untuk memperlancar perdagangan mereka di Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Hindia Belanda hanya memenuhi pendidikan profesi yang dibutuhkan saat itu, yakni profesi guru dan dokter. Kemudian untuk praktik pendidikan sesudah kemerdekaan, dalam hal ini dimuat dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini jelas berbeda dengan masa sebelum kemerdekaan. Kemudian yang kedua, terdapat beragam sekolah profesi di Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh kalangan. Dan yang ketiga, pendidikan tidak hanya untuk mengukur kemampuan kognitif, namun juga untuk membentuk karakter Pancasila dan berkebudayaan. Untuk model pendidikan yang melepaskan belenggu yang memerdekakan peserta didik, di sini terdapat yang pertama adalah dengan menerapkan adanya kurikulum merdeka di mana kurikulum ini menjadikan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran atau disebut dengan student center.
Yang kedua adalah menerapkan prinsip belajar Pancasila di mana peserta didik dituntut untuk menjadi seseorang yang beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kemudian bernalar kritis. Dan yang ketiga adalah mengupdate dan merefleksi kualitas dari pendidik itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan melalui webinar, pelatihan, dan seminar penerapan inovasi model pembelajaran. Untuk model-model pendidikan yang telah digunakan sendiri, antara lain adalah PJBL, di mana hal ini berbasis proyek untuk melakukan analisis dan menemukan solusi yang bisa melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian yang kedua adalah PBL atau Problem Based Learning yang mengarahkan siswa untuk mendapatkan ilmu baru dari analisis berbagai pengetahuan dan pengalaman belajar yang dimiliki serta menghubungkannya dengan permasalahan yang diberikan guru. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam kelas demonstrasi kontekstual topik 1, Perjalanan Pendidikan Nasional Mata Kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.